Halo semuanya, kembali lagi di Penerbit Ada bersama aku di sini Putri yang akan mandu bedah buku pada kali ini. Oke, kembali menyapa aku ke kalian semua. Gimana nih kabar kalian di sana para netizen gitu ya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu seperti aku pastinya. Oke, teman-teman kembali hari ini kita akan membedah buku bersama seseorang gadis cantik ini ya, gadis kecil cantik ya, yang berprestasi, yang telah membuat buku, sebuah karya yang berjudul A Walk to Remember. Asik sekali. Dari, judulnya saja sudah menarik gitu ya. Langsung saja kita akan berkenal, tapi sebelum itu, dimohon untuk teman-teman di sini nih bantu support-nya channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena kita akan, membagikan materi-materi, membagikan, informasi yang menarik sekali untuk teman-teman semuanya. Baik, sebelum itu, sebelum ke pemateri kita yang cantik pada siang hari ini, saya akan membacakan CV, Teteh terlebih dahulu, tapi kayaknya aku tidak akan memanggil Teteh, ini kelahiran 2006, ya. Kayaknya lebih tua daripada aku gitu, lebih muda. Oke, seseorang yang cantik bernama Najmi. Ini lahir di Lahat 11 Agustus 2006, statusnya sebagai pelajar, pengalaman organisasi yaitu pengurus PMR SD Negeri 27 Lahat, pengurus OSIS SMP Negeri 2 Lahat, dan bendahara MPK di 2022 sampai 2023. Prestasi yang pernah dicapai yaitu juara umum ujian nasional dan SD 27 Lahat 2018. Mantap sekali ya, juara umum. Partisipan Olimpiade Matematika atau KSN pada tahun 2017, partisipan Olimpiade Matematika 2018 sampai 2019, partisipan Tunas Bupatika Pelahat Basketball 2022, bukan hanya tentang Olimpiade ini ya, materi saja, tapi ini merupakan suka olahraga juga kayaknya ya. Dan partisipan Ramuna Cabang Lahat 2022. Dan di sini banyak sekali keahlian yang dimiliki oleh Najmi. Kita akan berkenalan langsung dengan gadis cantik Najmi. Halo Najmi. Halo Kak Putri. Gimana kabarnya pada siang hari ini di sana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, nah teman-teman harus tahu ya, bedah buku kali ini berjudul Walk to Remember. Dari judulnya aja sudah menarik gimana isinya gitu. Jadi teman-teman harus disimak videonya bersama Najmi siang hari ini sampai tuntasnya dari awal sampai akhir ya. Oke, langsung saja kita ke Mbak Najmi. Sudah siap untuk sedikit menjelaskan terkait buku yang sudah dibuat oleh Mbak Najmi? Udah. Oke, bisa dijelaskan Mbak Najmi sedikit atau singkat cerita tentang bukunya seperti apa? Silakan. Nah, jadi buku A Walk to Remember ini nih adalah cerita gabungan dari penulis-penulis hebat dari kelas kami. Nah, di buku itu tuh lebih banyak menceritakan tentang romansa anak SMA, family life, terus juga ada tentang persahabatan, juga tentang mimpi-mimpi kami untuk ke depannya. Oke, jadi mungkin sama seperti podcast sebelumnya ini. Jadi bukunya itu tentang kisah nyata gitu ya, tentang kisah nyata percintaan, pertemanan, kekeluargaan, digabungin jadi satu cerita-cerita itu dan akhirnya jadi bukunya. Seperti itu ya, Najmi ya? Iya, Kak. Mbak Najmi langsung aja nih ada beberapa pertanyaan ya, sedikit pertanyaan dari saya untuk mensepil tentang buku yang sudah dibuat nih. Oke, pertanyaan pertama Mbak Najmi ini, kenapa sih bisa menulis buku ini? Jadi alasan saya menulis buku ini nih, karena saya itu ingin mencurahkan ide serta perasaan saya melalui media tulis. Juga diharapkan buku ini bisa dijadikan nostalgia untuk kelas kami ke depannya dan juga dapat menginspirasi banyak orang. Mungkin saja ada orang yang sedang mengalami permasalahan yang sama seperti yang kami alami, sehingga saat mereka membaca novel kami, mereka bisa mendapatkan pencerahan. Oke, oh
Bener sih ini kalau misalkan sudah jadi sebuah karya yang ada wujudnya gitu kan bisa jadi nostalgia gitu. Kalau misalkan sudah tua nanti, wah ini saya cerita dulu kayak gini gitu ya. Terus tadi juga dijelaskan untuk barangkali ada seseorang yang sedang memiliki permasalahan yang sama gitu. Kan di situ di bukunya ada solusinya ya, solusinya. Iya, Kak. Oke, jadi setiap setiap cerita yang ada gitu, nanti diakhiri, ada mungkin ada jalan keluarnya atau motivasinya gitu ya? Mhm. Oke, pertanyaan yang kedua nih, Mbak Najmi. Nah, idenya itu dari mana? Kok bisa sih bisa nulis buku ini? Jadi idenya itu tuh berdasarkan pengalaman pribadi dan juga untuk memperlancar plot-nya itu saya mendengarkan musik. Jadi kayak cairin suasana dulu tuh, buat ingat-ingat kilas balik dulu kan. Oh, gitu gitu gitu. Mungkin, ada beberapa orang yang kayak, "Ah, idenya muncul ini ketika saya lagi sendirian, saya ketika, mendengarkan musik atau lagi, di suatu tempat yang indah." Dan salah satunya mungkin Mbak Najmi ini, tipikal orang yang idenya muncul ketika mendengarkan, lagu-lagu yang disuka gitu ya? Iya, Wah, emang kebetulan lagu yang disukainya apa nih? kebetulan waktu lagi nulis buku ini saya lagi dengerin lagu Mode to a Flame. Mantap sekali. Jadi, muncul inspirasi yang baru gitu ya setelah mendengar, musiknya. Oke. Nah sebenarnya mungkin, ini pengalaman pertama ya bagi Mbak Najmi ya? Iya, Kak. Pengalaman pertama. Nah pastinya punya tantangan dong, tantangan tersendiri. Ada nggak sih, tantangan kayak, "Lama buat buku ini karena, saya perlu memikirkan ide-idenya sulit sekali," ataupun apa gitu. Ada nggak sih yang lain? Kalau berdasarkan pengalaman teman-teman saya yang lain, kata mereka, mereka ada di kesulitan untuk memunculkan idenya itu. Lama gitu ya? Iya, Oke. Ya mungkin salah satunya dengan cara Mbak gitu, mendengarkan musik ataupun hal-hal yang menurut, kalian menyenangkan gitu, sampai timbullah ide-ide yang cemerlang. Tapi mungkin dalam, menulis buku ini ada tantangannya, tapi bisa melewati tantangan itu gitu ya. Keren sekali, iya. keren. Oke. Nah sebenarnya kembali lagi tadi sudah di-spill sedikit ya, eee membahas tentang apa? Apakah hanya, kisah-kisah yang pernah dialami saja atau ada sedikit, motivasi-motivasi yang terpendam gitu dalam ceritanya? Di buku ini nih bukan hanya berfokus ke pengalaman kami pribadi, tetapi kami juga menambahkan, sedikit bumbu untuk memotivasi orang-orang agar mereka dapat menjalani kehidupan. Juga kami menambahkan petikan hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari buku kami. Wih, keren banget, bukan hanya cerita-cerita saja gitu ya. Habis baca, buku dari Najmi dan teman-teman, ini nanti pas terakhir ada motivasi atau question-question yang sangat menarik, jadi kayak membangkitkan semangat kembali gitu ya? Iya, Oke. Nah, spesialnya dari buku ini itu apa? spesialnya itu buku ini nih selain untuk mereka menghadapi masalah, kami juga menambahkan, agar mereka itu tuh tidak bosan, Kak. Jadi kami menambahkan sedikit cerita-cerita yang mungkin dapat menghibur para pembaca. Mmm, oke, jadi kayak ada, sedikit guyonan atau hiburan gitu ya di cerita-ceritanya. Iya. Nah, mungkin taktik kayak gitu tuh muncul secara pribadi atau dapat dari kayak masukan dari guru-guru atau, ngelihat-ngelihat orang lain gitu? Itu dari pribadi, Kak. Oh, keren banget, keren 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 keren. Tapi ini, konsul juga kan kayak, direvisi sama guru gitu? Sama? Iya, kami konsul ke Ibu Anita. Oke.
masih sama dengan Ibu Anita. Tapi, berarti harus terima kasih kepada Ibu Anita gini ya, sudah, merevisi sampai akhirnya jadi buku ini. Sumpah tadi keren banget sih, dari judulnya juga keren, terus kalimat-kalimatnya juga, apa namanya, anak muda sekali gitu, terus jalan ceritanya nggak monoton, seperti bukan anak SMA yang buat. Nah, ngomong-ngomong ini manajemen, kelas berapa SMA-nya ya? Kalau sekarang naik kelas 12, Kak. Oh, sekarang berarti kelas 12. Ya, Wah, sepertinya nanti di kelas 12 akan ada karya-karya yang lebih bagus lagi sepertinya ya. iya. Dan ada keinginan membuat buku yang lain nggak sih? Atau sudah tertarik nih, wah saya sudah menulis buku ini, jadi kayak ada kepengen bikin buku lagi atau nulis lagi gitu? Rencananya itu udah dari lama, Kak. Nah, kebetulan sekolah ini memfasilitasi di pelajaran kepenulisan kan. Jadi kami disuruh menulis, terus belajar tentang kepenulisan itu gimana. Nah, jadi mungkin ke depannya saya udah ada rencana buat nulis buku lagi. Oke. Oh, jurusan mata kuliahnya kepenulisan? Enggak, Kak, Penulisan? bukan kepenulisan, tapi itu ada di materi pelajaran muatan lokal. Oh, muatan lokal tentang, nulis gitu ya, cara kita Iya, menulis, cara kita mengutarakan apa yang, eee, dilalui sama kita gitu ya. Ah, keren banget nih. Tapi sepertinya jarang-jarang anak SMA ada yang, membuat buku gitu ya, atau aku saja yang kudet? udah banyak, Kak, mungkin. Oke. Tapi keren juga sih, kelas 11 gitu ya, tapi sudah bisa membuat karyanya bukan hanya sekedar tugas-tugas belaka saja, tapi, bisa menciptakan karya. Nah, sebenarnya, kalau bukunya Mbak Najmi ini, segmentasinya kemana nih? Arahnya untuk, di luaran sana, apakah hanya yang seumuran? Atau bisa buat, adik kelas? Atau guru juga bisa beli gitu? Sebenarnya ini segmentasinya itu ke para remaja, terlebihnya khusus anak SMA kan, Kak. Soalnya ini ditulis dari anak SMA dan juga untuk seumuran kami, karena permasalahannya masih berputar di percintaan, perguruan tinggi, terus permasalahan keluarga di umuran kami gitu. Tapi untuk yang lebih tua, terlebih guru atau adik kelas kami, mungkin mereka juga bisa untuk membaca sebagai hiburan, sebagai pengisi waktu luang, juga sebagai untuk mengambil pelajaran. Oke, betul 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 banget. Ini kan katanya pengalaman pertama membuat buku ya? Iya, Kak. Nah, respon dari orang tua mungkin ada bangga gitu ya. Nah, respon dari orang tua Najmi sendiri seperti apa? Pertamanya mama itu kaget karena di sekolah kami itu tuh, eee, baru ini ada yang kepenulisan itu kan, Kak. Mungkin di tahun Mhm. sebelumnya udah ada, tapi untuk di angkatan Najmi itu baru kemarin kan, baru tahun kemarin. Nah, jadi mama kaget kan karena itu tuh, anaknya bisa nulis nih. Terus waktu Najmi bilang mau diterbitin, ya mama seneng, bangga anaknya Mmm, bisa jadi penulis. mantap. Ini sudah berarti sudah dikasih tahu, "Mah, ini bukunya," gitu? Udah diliatin? Ya udah, oke. Keren banget, itu pasti sebuah kebanggaan gitu ya. Kalau respon dari gurunya gimana nih? Respon dari gurunya itu ya mungkin juga bangga kan ya, soalnya kami belum nunjukin secara langsung ini buku kami, soalnya kemarin datangnya waktu kami masih kelas meeting, Kak. Jadi kami belum bisa nunjukin ke guru, itu hasil karya kami. Oh. Nanti bisa jadi, surprise untuk guru ya, pastinya bangga sih punya siswa-siswi yang sangat, kreatif ya, ini penuh dengan karya, oke. Ini teman-teman bisa jadikan contoh untuk semuanya, bahwa walaupun kita masih seumur jagung gitu ya, kita, bisa berkarya kapan pun, di mana pun, dan sama siapa gitu ya. Pokoknya jangan terpaku karena usia atau pengalaman, langsung aja, kayak yang penting semangat, ada niatan, pokoknya kan yang pertama niat ya, semuanya itu muncul dari niat.
kalau misalkan kita niatnya bagus, baik, ya semuanya akan dipermudah. Oke. Nah, hal terbesar yang didapat setelah bisa menulis buku ini tuh apa? Hal terbesar yang saya dapatkan itu tuh tentang ya saya bisa belajar kepenulisan, juga saya belajar untuk menulis bukan di suasana yang itu-itu saja. Jadi saya itu bisa menulis di mana saja karena saya belajar untuk membiasakan diri. Oke. Mbak Najmi kalau, waktu dulu sering nulis diary-diary nggak sih? Dulu sering waktu SD. Waktu SD. Oke, itu kan kayak nyambung gitu ya dari, cerita-cerita mungkin dari diary bisa jadiin sebuah novel atau buku. Iya. Tadi dijelaskan ini ada beberapa penulis. Nah, jumlah penulisnya itu ada berapa ya? Ada 33, Kak. 33 dijadikan, oleh jadi satu buku gitu ya? Iya. Oke. Nah, keinginan terbesar ke depannya apa? Keinginan terbesarnya semoga kami bisa sukses dalam melanjutkan mimpi kami semua. Juga semoga kami masih bisa bersama walaupun nanti sudah tidak sama-sama lagi. Masih bisa solid. Iya, kan biasanya, habis SMA pada mencar-mencar gitu ya, ada yang kuliah di sini, di situ deh. Tapi dengan adanya buku ini nggak akan lupa sih dengan orang-orangnya, apalagi dengan cerita-ceritanya. Pasti tadi Iya. dijelaskan bernostalgia sendiri gitu pas baca buku ini sambil senyum-senyum mungkin ya. Oke. Nah, sebentar. Mungkin Najmi sendiri, sudah ada pengalaman gitu ya, walaupun ini pengalaman pertama dalam membuat buku, tapi coba dong kasih motivasi untuk teman-teman di sana yang punya keinginan untuk membuat buku, ingin menulis tapi belum ada atau belum bisa tercapai. Kasih motivasinya. Oke, jadi mungkin motivasi dari saya itu tuh jangan takut untuk melangkah lebih jauh. Karena kalau misal kita belum mencoba, kita belum tahu hasilnya akan seperti apa nanti. Jadi kalau misal kalian masih penulis-penulis yang kecil, maaf maksudnya itu tuh nama kalian Mhm. belum besar atau belum menerbitkan buku, jangan takut untuk terus mencoba. Harus coba lagi sebelum ya karena, apa ya, mencoba tuh nggak ada batasnya, sampai kapan pun kita harus mencoba, mencobanya dalam hal yang benar gitu ya. Oke, buat teman-teman sekali lagi nih, dijadikan contoh, untuk teman-teman semuanya, Menajmi dan teman-teman yang sudah bisa menulis sebuah karya yang menarik sekali. Tadi kata Mbak Najmi, terus mencoba, yuk kita mencoba. Dan barangkali ini ada keinginan untuk menerbitkan buku, bisa langsung diterbitkan di penerbit Adab. Oke, Mbak Najmi ini, terakhir ada yang ingin disampaikan kepada guru yang sudah bisa, apa ya, memotivasi untuk bisa buat buku ini? Terkhusus ke Ibu Anita, terima kasih Mem karena sudah membimbing kami dalam, membuat buku ini. Juga terima kasih karena sudah memberikan saran-saran yang baik, sudah merevisi naskah kami, sudah memotivasi kami juga. Iya, oke. Ini aku juga belum selesai sih baca-bacanya, baru satu cerita atau 2 cerita saja. Tapi, nggak boring gitu daripada bacanya ini, apa namanya, kalau di HP kan mungkin karena radiasi ya, ini kan lewatnya buku gitu, jadi kayak lebih menarik aja. Oke, semoga ada karya-karya yang selanjutnya yang ingin diterbitin di penerbit ada, atau, itu pengalaman pribadi, atau dengan teman-teman, keluarga, percintaan, sahabat, bisa langsung dituangkan ke dalam tulisan yang cantik sih ya, seperti orangnya Mbak Najmi. Oke teman-teman, langsung aja kalau kalian kepo dengan cerita-cerita, menarik dari Mbak Najmi dan teman-teman, langsung aja dibeli bukunya, nanti saya akan tuliskan di deskripsi di bawah.
Barangkali ada yang ingin beli atau ingin langsung membacanya, bisa langsung diklik saja. Dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Mbak Najmi sudah di-like, sudah di-subscribe belum di channelnya? Belum nih, Kak. Oh, habis ini sepertinya ya. Oke, Mbak Najmi, terima kasih banyak nih sudah mau meluangkan waktunya untuk bersama penerbit Adab di sini membedah buku yang sudah diterbitkan di penerbit Adab oleh Mbak Najmi dan teman-teman semuanya. Terima kasih Mbak Najmi. Nanti Terima jangan kapok ya untuk membuat karya-karya yang menarik. siap. Iya, ditunggu karya-karya selanjutnya. Dan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada yang salah dalam perkataan atau perbuatan. Nanti kita kalau bisa ada waktu berkumpul, bertemu secara langsung. Amin. Membahas tentang karya-karya selanjutnya. Oke, sekali lagi teman-teman, jangan lupa di-like, komen, dan subscribe ya, karena itu penting untuk mensupport kami, untuk memberikan informasi-informasi atau materi-materi yang sangat menarik untuk teman-teman semuanya. Mana disapa sekali lagi teman-teman di sana. Bye-bye, terima kasih teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.